Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di mana sehat semua? Baik. Para mahasiswa yang saya cintai, saya banggakan. Ya. Pagi ini adalah pertemuan pertama kita ya di mata kuliah yang sudah dijadwalkan. Ini mata kuliah saya, Bahasa Indonesia sebagaimana yang tercantum di jadwal ya. Kita kuliah di jadwal itu hari Senin, setiap hari Senin mulai pukul 8.00 sampai dengan 9.20. Ya, itu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ya. Karena ini adalah pertemuan pertama, ya, untuk mengawali pertemuan ini, ya, tentu kita sebagai manusia yang beriman, mari kita awali pertemuan kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita, kuliah perdana ini kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan ini menambah keberkahan dalam pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Ya, saya juga ada istilah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi saya ingin menyayangi Anda semua. Oleh karena itu, karena ini pertemuan pertama, saya perlu mengenali Anda semua. Siapa tahu nanti Anda ketemu saya di tempat ngopi, di mana-mana, Anda panggil saya dan mau traktir saya. Febrianti dari mana? Ini janjian ya sama kuliah ke sini. Baik. Selanjutnya Fitriah Ningsih. Bu Fitri dari mana? Di Mataram, Lombok. Baik. Terima kasih. Indria Ningsih. Dari mana aslinya? Kemudian Bujang. Ya. Namamu Bujang ini betul-betul jadi Bujang atau gimana? Baik. Dari mana Bujang? Baik. Cinta. Dari mana Cinta Laura? Baik, Lombok Timur. Ini bagus namanya Cinta. Ini nama artis ini. Mudah-mudahan saya doakan Anda jadi artis yang sesungguhnya. Baik. Ada yang merasa belum saya panggil namanya? Baik. Karena pertemuan pertama saya akan memastikan bagaimana kehadiran Anda sebelum kita bicara-bicara yang lain. Baik, terima kasih. Perlu saya sampaikan kepada Anda semua bahwa mata kuliah ini mata kuliah Bahasa Indonesia. Ini adalah mata kuliah yang harus Anda ikuti. Ini sudah diprogramkan di kurikulum kita. Tetapi sekarang kurikulum kita adalah mahasiswa atau pembelajar itu adalah subjek, pelaku. Oleh karena itu, Anda harus lebih aktif. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang Anda pahami, Anda nanti bertanya saja, Anda usah malu. Dan ya anggap saja saya ini adalah teman sejawat, teman diskusi Anda. Karena bisa jadi kalau memposisikan saya ini sebagai dosen, nanti Anda terlalu canggung berdiskusi dengan saya. Baik, kita lanjut kontrak kuliah. Nah, ini umum dilakukan oleh setiap dosen ketika pertemuan pertama seperti ini. Ya, namun sebelum ini seperti yang saya sampaikan bahwa kuliah kita nanti di ketentuan daftar hadir kita ada 16 kali pertemuan, tetapi 14 kali pertemuan tatap muka. Ya, 2 kalinya itu ada ujian tengah semester atau UTS. Kemudian yang terakhir itu adalah UAS, ujian akhir semester. Ya. Nanti di 14 kali pertemuan, nanti saya berharap kita menyepakati hal-hal yang kita sepakati bersama. Ini juga tidak final, saya hanya menulisnya dan tergantung nanti kesepakatan kita bersama. Ya, kita sepakat atau tidak. Silakan, ada yang mau menanggapi terkait dengan kontrak kuliah?
Ya, enggak usah. Kalau ada hal-hal yang kurang Anda menurut Anda keberatan, ya Anda sampaikan saja. Setuju? Setuju? Oke, yang lain ini setuju juga? Oke, baik. Baik, kalau ini sudah disepakati dan kita setujui sebagai kesepakatan bersama, ya kita lanjut perkuliahan kita. Ya, saya ingin memberikan pengantar berkaitan dengan fenomena perkembangan bahasa Indonesia. Ini BI ini bahasa Indonesia ya. Oke. Di era semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, tantangan pengembangan bahasa Indonesia kian kompleks ya. Bahkan banyak anak-anak negeri justru lebih bangga menggunakan bahasa asing atau bahasa orang lain. Nah itu, ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Fakta itu banyak. Ya, bisa jadi termasuk Anda ini. Ya, Anda lebih cenderung bangga menggunakan bahasa Inggris, ya bahasa-bahasa asing yang lainnya ketimbang Anda menggunakan bahasa asing. Padahal ya bahasa Indonesia ini menunjukkan sikap nasionalisme kita sebagai warga dan anak bangsa Indonesia. Fakta ini kita banyak jumpai. Sikap cinta bahasa Indonesia bukan berarti kita memusuhi atau anti bahasa asing. Ini yang perlu Anda catat. Kita mencintai bahasa kita, menjunjung tinggi harkat dan martabat bahasa kita, bukan berarti kita ya menganggap bahasa asing atau bahasa orang lain itu menjadi musuh atau anti. Tidak. Apalagi di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat kompetitif. Ya, belum lagi program kurikulum kementerian kita, pendidikan kita adalah terkait dengan kampus merdeka dan merdeka belajar. Itu memang kita harus menguasai ya banyak bahasa. Ya, itu kewajiban kita sebagai pembelajar, sebagai mahasiswa Anda juga itu punya kewajiban bagaimana melestarikan bahasa kita. Salah satunya adalah menunjukkan sikap bangga kita dengan bahasa kita sendiri. Ya, tidak malu dengan bahasa kita sendiri. Itu bagian dari kita menjaga kelestarian bahasa nasional kita. Ya, terkait dengan banyaknya orang yang justru lebih bangga dengan bahasa orang lain itu banyak tidak kalian temukan di biasanya kalau sama Bima kan pakai bahasa Bima. bahasa daerah itu. Baik, tidak mau pakai bahasa nasional gitu ya. Ya baik, ya mungkin kalau sesama-sama kulturnya sama ya tidak masalah. Tapi ini ketika di ruang kuliah seperti ini, kita sudah kultur kita berbeda, sudah majemuk, sudah beragam suku, bangsa, itu maka yang kita kedepankan adalah rasa nasionalisme kita. Ya saya ingin menunjukkan fakta. Ya, ini fakta yang sesungguhnya yang terjadi. Ya, sebelum saya masuk ke konten materi yang sesungguhnya, fakta ini banyak. Anda sering mendengar istilahnya atau bahkan sebagai pelaku yang mengungkapkan itu. Ya. Itu silakan saya minta dibaca. Ya. Ya, silakan dibaca. Bisa baca? Ya, silakan. Maju ke depan. Ya. Mundur ke belakang. Naik ke atas. Turun ke bawah. Ya. Fenomena ini banyak Anda dengar penutur bahasa seperti ini? Ya baik. Bisa jadi Anda juga adalah bagian dari pelakunya. Suruh temannya naik ke atas, turun ke bawah, atau maju ke depan, mundur ke belakang. Nah, ini fakta yang sesungguhnya. Itu adalah bagian dari pemborosan bahasa. Kalau maju, kalau dia mundur itu perlu didiagnosa otaknya. Ini ada yang tidak beres ini. Nah, itu. Begitu juga mundur. Kalau mundur itu ada enggak yang ke depan? Ya, pasti ke belakang. Itu sudah otomatis. Ya. Begitu juga naik ke atas, naik ke atas. Ya yang namanya naik itu kan pasti ke atas. Ya, ada enggak yang naik ke bawah? Ya, tidak ada. Itu jadi masalah. Kemudian begitu juga turun, turun ke bawah. Yang namanya turun itu pasti ke bawah. Ya, tidak ada yang ke atas. Ya, Anda tinggal milih aja ini. Anda memilih maju atau ke depan. Ya, ke depan pasti maju itu ya. Nah, itu. Atau memilih kata maju pasti ke depan. Tidak perlu ya Anda ungkapkan kedua-duanya. Ya, begitu juga mundur atau Anda memilih ke belakang. Ya. Atau naik atau memilih ke atas. Begitu juga turun atau memilih ke bawah. Ini fenomena. Dalam kajian kebahasaan
ya diistilahkan dengan fenomena kesalahan berbahasa. Ya oleh karena itu, ya bisa jadi Anda baru sadar sekarang, oh ternyata yang kita ungkapkan selama ini salah. Ya, secara analisis kebahasaan itu salah, tapi dalam konteks konten komunikasi ya tidak masalah, yang penting orang itu mengerti. Anda mau memaksakan bahasa baku tapi nanti buat Anda berkelahi sama orang ya kan, itu konteksnya lain ke soal itu. Tapi yang saya sampaikan ini kasus fenomena kesalahan berbahasa. Ya Anda mengungkapkan seperti ini, apakah nanti Anda harus maksa maju, tidak perlu Anda harus mengatakan maju ke depan. Kalau mungkin Anda mengatakan suruh maju tapi dia tidak mau ke depan, nah itu soal lain soal itu ya. Oleh karena itu, ini dalam konteks analisis kebahasaan ini fenomena kesalahan berbahasa. Oke, bisa dipahami sampai sini? Baik, kita kembali ke sini. Tadi Anda bacanya nonton ya TV. Tapi setelah kita analisis menggunakan pendekatan huruf abjad, tidak ada huruf itu T dan V. Yang ada T dan V. Jadi seharusnya Anda baca itu nonton TV. Tapi saya pastikan, kalau Anda bacanya mengajak teman seperti itu, pasti diketawain oleh temannya. Wah, apa TV ini? Nggak gaul ini. Ini. Ya, ini kita bicara konteks tentang analisis kebahasaan. Kecuali tadi seperti yang disampaikan, itu saya tuliskan tanpa singkatan. Ini kan singkatan. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau komentar? Ya, silakan Juan. Ada? Iya. Iya, apa? Biasanya setiap hari kita menemukan yang namanya slang. Slang itu kadang-kadang ada yang memiliki makna tertentu, kadang ada juga yang tidak. Dan setiap anak muda itu menggunakan slang-slang tersebut dengan menyatukannya dengan bahasa asing ataupun bahasa Indonesia itu sendiri. Lantas bagaimana cara kita yang kurang paham dengan slang itu memahami komunikasi antara kami yang belum paham? Baik, kasih contoh seperti apa yang slang ya. Contohnya seperti apa? Apa ya? Ketika anak muda itu merasa sangat excited atau sangat bersemangat sekali, biasanya mereka mengucapkan, oh maaf ya, anjay gitu atau sejenisnya. Iya. Baik, ya itu tadi. Ya, saya sampaikan di awal itu fenomena perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat cepat, apalagi di era digitalisasi. Akuan itu salah, yang benar itu apotek. Saya mengapa memperkenalkan ini supaya Anda tahu mana sih bahasa yang benar, mana yang tidak. Sehingga nanti Anda tahu yang walaupun saya juga biasa, ya ketika suruh beri orang obang mengatakan, oh pergi ke apotek ya, karena itu sudah menjadi kebiasaan. Tetapi saya tahu apotek itu salah, yang benar itu apotek. Itu sebenarnya poin saya itu ke sana. Nanti Anda tahu, oh ternyata yang benar itu ini. Soal Anda menggunakan dalam setiap komunikasi Anda misalnya nonton. Saya juga jarang misalnya mengajak teman saya, ayo nonton TV, ayo. Ya, kebiasaan saya seperti itu. Ya begitu juga Anda. Tetapi bukan berarti saya tidak tahu bahwa harusnya itu yang benar itu adalah nonton TV. Gitu. Sehingga nanti ketika dihadapkan dengan analisis bahasa, misalnya bahasa tertulis dan sebagainya, Anda tahu oh mana sih yang benar, mana yang tidak. Ya apalagi ya soal dunia anak muda, karena dalam konten komunikasi itu kan ada klasternya masing-masing. Ya tidak mungkin itu bahasa anak muda tadi kita menggunakan bagi orang tua, itu tidak nyambung. Ya. Biasanya kalau sekarang kita baca salat, pikirannya anak yang lain itu salat buah. Oh, salah buah. Zaman sekarang itu banyak tulisan dengan SHALAT, itu dibacanya sholat. Ya, baik, terima kasih. Nah ini fakta baru juga yang luput saya jelaskan tadi. Memang saya tulis itu salat. Baik, kita lihat. Saya beberapa versi memang. Versi yang pertama itu sholat. Nah itu yang saya temukan dalam konteks tulisan ya. Ada juga yang begini, sholat tanpa A. Ada juga yang sahalat. Ada lagi versi lain selain ini? Ya, umumnya yang ini. Tapi yang umum juga itu
Ini sholat. Orang lebih banyak menggunakan kata sholat. Ya. Itu kalau yang saya tulis itu kan salat. Ya. Oke, baik. Ya, sama seperti kasus soal apotik dan apotek. Kalau Anda cek di KBBI, maka bahasa yang baku itulah bahasa yang ini, salat. Ya, ya ini adalah, ya Anda mengungkapkan ini adalah ya tidak salah juga sebenarnya. Tapi dalam konteks mana itu bahasa yang baku, yang benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yaitu ini, yaitu salat. Ya kelihatannya asing Pak. Ya. Kurang asing apa Anda mengatakan ini apotek atau membaca nonton TV? Itu kan sangat asing. Ya, begitu juga ini. Ya, bahwa keasingan itu bukan berarti itu salah. Ya, tapi itu faktor kita tidak mengetahui mana bahasa yang baik dan benar saja. Itu. Maka oleh karena itu nanti untuk membantu ini saya berharap Anda di pertemuan selanjutnya Anda sudah mengunduh aplikasi KBBI di Play Store-nya masing-masing. Ini saya tunjukkan. Ya. Nanti di pertemuan selanjutnya ini harus sudah ada ini. Ini cara mudah Anda untuk tahu kosakata bahasa ini. Ini Anda bisa unduh di Play Store KBBI edisi 5 nanti begini, ya. Ini. Contoh aja. Saya tulis kata apotik. Oke. Apotik. Ya. Ini muncul ini kata apotik ya. Muncul. Saya klik, nanti klik. Nah, ini apa jawabannya? Silakan baca semua. Enggak, baca yang di bawah itu. Apotik saya tulis di atas kan. Keterangannya di bawah apa? Nah, itu begitu jawabannya. Tinggal kita klik, itu apa apotek itu? Di sini. Nah, muncullah penjelasannya. Itu cara kerja aplikasi ini. Itu menunjukkan supaya Anda tidak ragu. Contoh lagi bahasa tadi. Nah. Sholat. Nah, saya tulis yang umum di yang lazim. Ya. Ya ini sama juga jawabannya. Nah. Bentuk tidak baku dari kata salat. Ya. Tapi yang jelas ini bukan salat buah, itu salak pondok atau salak Bali, ya. Tapi ini yaitu sembahyang istilah lainnya. Itu tinggal kita klik. Nah, itu keluarlah penjelasannya. Nah, itu ya. Ini cara mudah. Oleh karena itu nanti di pertemuan selanjutnya Anda sudah wajib punya aplikasi ini ya, sehingga nanti memudahkan kita untuk cek. Baik. Ini tinggal diunduh di aplikasi Play Store-nya masing-masing. Baik, nah ini sudah paham sampai di sini? Oke, itu fenomena yang terjadi. Makanya saya tulis ini adalah fakta yang muncul. Fakta-fakta kesalahan berbahasa yang terjadi yang kita anggap biasa, tapi sebenarnya itu salah. Ya. Itu jangan juga dihukumi nanti karena dia salah ini masuk neraka ya, enggak begitu. Ini kita analisis dalam konteks analisis kesalahan berbahasa. Mengapa saya ini tampilkan di bagian-bagian awal supaya sadar bahwa ternyata selama ini kita sering ya mengungkapkan kesalahan-kesalahan berbahasa itu. Sehingga nanti betul-betul Anda sadar karena ini mata kuliahnya bahasa Indonesia. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke. Bisa kita lanjut? Oke. Ya, ini landasan hukum. Mengapa pentingnya ya belajar bahasa Indonesia itu. Nanti bisa dicek ya, bisa dicek di sana. Tinggal Anda cek aja nanti. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar soal ini. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa ini kita belajar bahasa Indonesia ini ada landasan yuridisnya. Nah, secara hukum nanti bisa dicek sendiri soal ini. Baik, kita memulai ini dari soal sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Ya umumnya, ya itu sudah menjadi kesepakatan bahwa bahasa Indonesia itu memang berasal dari bahasa Melayu. Ya, berasal dari bahasa ini fakta-fakta sejarahnya nanti bisa Anda baca, ya, bisa Anda baca. Ya, termasuk di Kongres Bahasa Indonesia kedua tahun 1954 di Medan, itu antara lain menyatakan bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Itu sudah menjadi kesepakatan ahli bahasa. Itu tidak ada perbedaan soal itu. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu.
Atau ada yang punya pendapat lain bukan bahasa Melayu? Perkenalkan, nama saya Indrianingsi. Di sini saya akan bertanya, kenapa kedudukan bahasa Indonesia lebih dulu ditetapkan menjadi bahasa nasional dibanding menjadi bahasa resmi negara? Baik, terima kasih Indri Ningsi. Tadi pertanyaannya, mengapa lebih dahulu ditetapkan sebagai bahasa nasional dibandingkan bahasa resmi negara? Oke, kita cek ke sini tadi. Diakuinya sebagai bahasa nasional itu adalah pada momentum Sumpah Pemuda, yaitu tanggal 28 Oktober 1928. Yaitu sebelum Indonesia merdeka. Gitu. Karena saat itu adalah belum terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, belum menjadi negara. Karena merdeka kita adalah 17 Agustus 1945. Ya, saat itu hanya disepakati sebagai bahasa nasional karena belum jadi negara. Karena mau dijadikan bahasa resmi negara, negara kita belum ada. Ya, makanya saat itu ditetapkan sebagai bahasa nasional saja, belum sebagai bahasa resmi negara. Karena persoalannya adalah kemerdekaan kita adalah 17 Agustus 1945. Ya, itu barulah pada tanggal 18 Agustus 1945 itu ditetapkan sebagai bahasa resmi negara karena negara kita sudah ada. Itulah jadi masalahnya. Saat itu hanya diakui sebagai bahasa nasional karena kita belum terbentuk secara resmi negara kita, masih dalam penjajahan. Ya, sehingga terbentuklah negara 17 Agustus 1945, maka ditetapkan lagi kedudukan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa resmi negara. Karena negara kita sudah jelas adanya, diakui kemerdekaan kita. Itu ya. Saat itu diakui sebagai bahasa. Nanti fungsinya juga berbeda-beda. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan, Cinta. Apa perbedaan bahasa nasional dan bahasa resmi negara? Ya. Baik, ya, perbedaan bahasa nasional bahasa resmi negara. Ini ada enggak teman-teman yang lain yang kira-kira yang mau respon ini pertanyaannya Cinta Laura? Ya. Mungkin seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahasa nasional itu dipakai sebelum negara ini merdeka, jadi digunakan sebagai bahasa nasional. Dan setelah kemerdekaan itu diikrarkan, baru bahasa resmi negara itu diadakan. Nah kan, Juan mau komentari? Dalam bentuk bahasa nasional, mungkin sebagai komunikasi sehari-hari antara masyarakat Indonesia dan antar suku bangsa. Dan untuk bahasa resmi negaranya, ini merupakan alat penyambung antara negara yang satu dengan negara yang lain dalam suatu rapat pertemuan tertentu. Baik, ya, silakan. Bahasa nasional itu biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya contohnya tadi seperti penggunaan kata sholat yang belum sesuai dengan KBBI. Sedangkan bahasa resmi negara ini kita menggunakan bahasa formal, yaitu ketika kita bertemu dengan petinggi negara yang ada di Indonesia. Ketika kita berada di misalnya pada saat melakukan rapat di kantor DPR, mungkin DPR pusat, maka di situ tuh kita akan menggunakan bahasa resmi yang sesuai dengan KBBI. Sedangkan bahasa nasional kita tentu menggunakan sesuai dengan KBBI tersebut. Baik, terima kasih atas responnya. Saya menambahkan ya penjelasan dari pertanyaannya Cinta tadi. Apa perbedaan bahasa nasional dan bahasa resmi negara? Ya, pertama saya ingin menegaskan bahwa bahasa nasional itu adalah dikukuhkan sebelum kemerdekaan. Maka disebut sebagai bahasa nasional karena belum ada negara kita saat itu. Bisa dipahami? Oke, sebagai gambaran saja. Untuk pertemuan-pertemuan kita selanjutnya nanti ini kita akan ya membahas ini fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu nanti ada 4 fungsi. Nanti ini bisa kita pelajari selanjutnya. Begitu juga nanti sebagai bahasa resmi negara juga nanti ada fungsi-fungsinya, ada 4 fungsinya juga. Itu nanti. Itu oleh karena itu ya perlu saya sampaikan di bagian akhir ini sebelum kita tutup pertemuan kita, saya ingin ya ada ya kesimpulan yang bisa dipahami oleh Anda semua. Nah, setelah mengikuti di hari pertemuan ini untuk selanjutnya.
Ya, saya akan bertanya, kira-kira apa yang dipahami, ya Anda beri komentar yang Anda pahami di pertemuan pertama ini. Apa yang Anda pahami kira-kira? Ya kan? Yang bisa Anda tangkap di pertemuan perdana ini. Yang saya tangkap yaitu bahasa adalah kata yang bisa kita gunakan sehari-hari. Baik, bahasa adalah kata yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang lain yang ingin memberikan komentarnya, kira-kira apa yang bisa ditangkap dalam pertemuan pertama ini? Silakan. Bahasa Indonesia adalah bahasa nomor 1 seluruh rakyat Indonesia. Ya, bahasanya baik, terima kasih. Ya, silakan. Bahasa yang biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin tidak baku, sekarang kita jadi lebih tahu bahasa yang sesuai dengan hal ini. Ya, baik, terima kasih. Ada yang mau disampaikan? Yang dipahami pertemuan perdana ini? Bahasa Indonesia adalah bahasa nomor 1 rakyat Indonesia, tapi setelah kita pelajari tadi, kita dapat tahu kalau kita bicara menonton TV, jadi kita lebih tahu menonton TV. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, ya banyak fakta-fakta baru yang ada, ya. Oke, baik. Ada yang lain lagi mau menyampaikan? Ya. Saya itu menyatu suku budaya, contohnya kan seperti orang Bima itu menggunakan bahasanya bahasa orang Bima, sedangkan orang Sumba itu menggunakan bahasa sendiri. Kemudian bahasa Indonesia itu bisa menyatukan kita dari orang Bima sama Sumba menggunakan bahasa Indonesia tersebut tanpa menggunakan bahasa daerah. Baik, terima kasih. Cinta, ada yang mau disampaikan? Apa yang dipahami di pertemuan pertama ini? Kita jadi tahu bahwa penggunaan bahasa kita itu tidak baku dalam sehari-hari, dan kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu bahasa pemersatu Indonesia juga. Ya, baik, terima kasih. Ya, saya akan berikan kesimpulan umum. Ya, yang pertama yang perlu dipahami ya di pertemuan perdana ini, pertama ini adalah kita ya tahu bagaimana fakta-fakta kesalahan berbahasa. Ya, di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan ya ini yang sangat cepat saat ini, ya memang ya kultur budaya itu sangat cepat mempengaruhi kita, termasuk itu bahasa. Ya, oleh karena itu ya sebagai anak bangsa kita harus menunjukkan sikap nasionalisme kita, menjunjung tinggi martabat, harkat dan martabat bahasa kita sendiri. Yang kedua, bahwa di Ikhlas Sumpah Pemuda ya tadi sudah saya jelaskan, ya disitulah titik awal ya untuk mengukuhkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita, yaitu pada momentum Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Itulah titik awal bahwa kita itu mengakui, menyatakan bahwa bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Di situ kedudukan sebagai bahasa nasional. Kemudian setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, maka dikukuhkan, ditetapkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Yaitu hal-hal yang menjadi kesimpulan umum dalam perkuliahan kita di pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya yaitu kita bisa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya berharap itu tadi jangan lupa, pertama tadi tugas yang saya sampaikan itu yaitu mengunduh aplikasi KBBI di Play Store masing-masing, dan pekan depan ini sudah tunjukkan dan sudah ada aplikasi. Yang kedua, nanti silakan dibaca-baca referensi terkait dengan bagaimana fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Nanti kita akan lebih banyak lagi diskusi. Saya harap ya pertemuan selanjutnya kita lebih aktif lagi untuk berdiskusi di ruang kelas ini. Ya, demikian untuk pertemuan kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita dan kita dapat bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas segala perhatian Anda semua. Kita tutup pertemuan kita ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih atas segala perhatian Anda semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.